Tamu kita pada malam hari ini adalah sosok yang sangat lengkap. Beliau dikenal sebagai politisi, aktivis, juga termasuk aktivis perempuan, dan sekarang lebih banyak juga sebagai pengusaha kuliner. Mmm, Tamu kita adalah Bu Laila Fitrializa Minelli atau yang akrab disapa Mbak Nelly. Nelly, Biasanya saya bilangnya Mbak Nelly. Mbak Nelly, saya langsung saja, nggih, karena ini kesempatannya sulit untuk bertemu dengan Mbak Nelly. Saya ingin, Mbak Nelly memberikan catatan-catatan kritis lah mhm terhadap pembangunan pemerintahan, mhm baik DPRD maupun, pemerintah Kota Malang, terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. mhm, Ini masih berkaitan dengan Bu Nelly sebagai politisi ya, iya, sebagai pengamat kebijakan publik, mhm, dan juga sebagai aktivis yang ada di Kota Malang. Monggo silakan, apa catatan-catatan kritis selama 4 tahun pembangunan di Kota Malang ini? pembangunan, ya. Makasih Mas Hamzah, tadi ada yang kurang Mas Hamzah, politisi, bakul sate, terus sapa maneh, jan ono situk Mas, Apa? pelawak. Selebgram, lebih tepatnya Ya selebgram. enggak juga sih, kita kan, politisi juga nyambi pelawak. Terus kalau tadi saya dipanggil Nelly, kebetulan ya singkatan dari Nenek Lincah, jadi gitu guys ya. Makasih Mas Hamzah dikasih kesempatan bersilaturahmi sama acara yang keren ini, tentunya di Notula ini, sahabat lama dengan Mas Hamzah. Jujur saja sebenarnya Mas Hamzah ini adalah guru pertama saya untuk Aduh, masuk di politisi, ampun. asal-asalnya saya sangat, apa ya, tidak tahu hutan belantara ya, saya tidak tahu di mana-mana. Beliau adalah teman diskusi saya. Jadi saya banyak sering diskusi dan mendapatkan transferan ilmu dari Mas Hamzah ini. Wah, ini kepala saya Loh, membesar, wajah ini memerah. kenyataan. Jadi saya harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa beliau ini adalah asetnya Kota Malang. Ampun Jadi ampun ampun. generasi yang ke depan ini adalah beliau. Wajib dengan pemerintah Kota Malang ataupun petinggi Malang, sebenarnya beliau ini harus dimanfaatkan ilmunya untuk pengembangan Kota Malang. Gantian saya dipromosikan Mbak Loh, Nelly. ini kenyataan Mas Hamzah, karena ini kenyataan. Oke siap, back on the track. Jadi ada 4 tahun kepemimpinan wali Mhm, kota dan wakil wali kota Pak Sutiaji dan Pak Edi ya toh. Jadi pasti ada saja pembangunan yang masih berlubang, masih masih ada mhm, yang kurang begitu. banyak yang Apa kurang. catatan kritis Mbak Nelly ini selama 4 tahun ini? 4 tahun ya. Iya, Jadi pertama, Malang ini adalah kota ramah anak ya. oke. Tapi di September yang mungkin terakhir kemarin September ada kasus bullying ya, yang di mana ada anak korban bully. Bagi yang sebelum itu belum lama kita kan dinobatkan Kota Malang adalah kota ramah anak. Mhm, Tapi ternyata tidak lama itu ada kasus bully yang sampai menasional kan, mhm mhm. sampai rame kasusnya, kalau nggak salah tersangkanya ada 4 kan ya Iya, waktu itu, ini yang terakhir September, September ditetapkan tersangka. Nah bagi saya ini adalah catatan yang tidak bisa dianggap remeh, mhm. karena bully itu kadang-kadang, orang menganggap atau guru kita pun sebagai orang tua siapapun dianggap bully ini adalah hal, "Wah guyonan." Yang tidak perlu butuh perhatian ekstra, padahal bully ini dampaknya sangat luar biasa, mungkin dari medsos, dari kita mungkin pemerintahan Kota Malang juga tentunya di dinas di pendidikan lebih ekstra lagi mengkampanyekan jangan hanya slogan ramah anak, tapi ternyata Kota Malang mengalami itu, ini catatan saya Iya. ya. Terus pembangunan, Malang pembangunan menurut saya banyak pembangunan baru ya Mas Hamzah ya, Mhm, jembatan, oke. Gedung Kandang ya? gedung kandang saya akuin gedung kandang saat ini, baguslah buat masyarakat memang manfaatnya ada. Tapi juga ada yang bagi saya harus diperhatikan. Jadi jangan mengejar pembangunan yang baru tapi mengabaikan yang lama, Oke, paham heeh. paham, ya. Mengabaikan yang lama contoh Malang ini sebenarnya kemarin punya agak fenomenal juga Mas, Mhm. kampung warna-warni. Iya iya. Ya, kampung warna-warni, kampung biru, di mana itu kebanggaan sebenarnya kita sebagai warga Malang Malang, ya. ya. Kalau zaman dulu kita punya ikon, Pasar Senggol. Mhm Pasar Senggol, terus Malang itu kota pendidikan kan gitu kan dulu ya. mhm. Nah,
kenapa yang kampung warna-warni, terus kampung biru tidak diteruskan. Jadi menurut saya yang pemerintah sebelumnya, pemimpin sebelumnya mempunyai ide-ide yang bagus itu sebaiknya diteruskan. Manfaatnya itu untuk masyarakat kan banyak. Sekarang kalau kita lihat di kampung biru sama kampung warna-warni, bulak kabeh. Iya, Padahal dari luar kota, dari mana-mana itu saya pernah punya teman Kalimantan, "Antarin ke sana," gitu, mhm, waktu itu. Terus pembangunan Islamic Center, oke, iya. saya kok atau saya yang kurang tahu pengumuman atau tahu info ya bahwa di Islamic Center itu habis diresmikan Jadi kosong sekarang, kosong. kosong. Berapa miliar yang rugi itu, Mhm, maksudnya kerugian kita dimanfaatkan untuk apa, atau promosinya kurang untuk masyarakat, kegunaannya. Nah ini kan eman-eman. Mbak Nel saya potong. Mhm, Jadi, menurut Mbak Nelly ada ego pemimpin Kak. Jadi misalkan begini, wali kota yang sekarang, mhm, ya toh, wali kota yang sekarang karena tidak mau meneruskan program yang lalu, programnya, ada heeh, ego itu atau mhm, apa yang ada wali kota yang sekarang punya program yang lain, mhm, yang mengabaikan program yang lalu misalkan. mhm, Jadi program lalu, ah, sudahlah, mhm. tapi yang sekarang dia kejar begitu, atau menurut Mbak Nelly di mana? Pemimpin itu pasti punya ego masing-masing, Mhm, ya. Tapi sebenarnya ego itu harus dikesampingkan kalau untuk kepentingan masyarakat lebih luas lagi, lebih banyak lagi menurut saya. Jadi kayak yang seharusnya diteruskan tapi manfaatnya buat masyarakat lebih mhm, besar lagi, mhm, kenapa tidak harus diteruskan? mhm, Seandainya kan ini udah bagus, diteruskan ini supaya lebih bagus, jangan bangun lagi yang tidak ada manfaatnya. Tadi ya mungkin saya yang kurang informasi atau bagaimana ya, Islamic Center aja iya, Islamic contohnya, Center kosong Mbak, kosong, loh kosong. berapa miliar Mas anggarannya itu kan Iya, iya. lumayan toh, Saya juga besar, khawatir mhm, Malang Creative Center itu nasibnya akan jadi Islamic Center kalau di next 2024 misalkan wali mhm, kota yang sekarang nggak mhm, maju atau kalah mhm, misalkan di mhm, mhm, pilkada, ganti wali kota baru, MCC pasti juga akan nasibnya sama dengan Islamic Center. oke. MCC itu kalau menurut saya ya, sekarang kan sudah peresmian ya, Sudah, sudah peresmian. sekarang tinggal ngisi kan Tinggal nanti. ngisi. Nah, sebelum ngisi peresmian dan menghasilkan itu sudah mengeluarkan biaya banyak loh, Mas. Mhm. Jadi kembali ke mana, UMKM tadi agak kepotong. Mhm, Belum masih ya? Jadi masih belum, apa namanya, belum hanya maksimal. belum maksimal. Harusnya Iya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau untuk eee, membangun UMKM? harusnya ya satu pemerintah itu kan memberi contoh dulu. Mhm, mhm. Contoh itu tindak tanduknya juga kan Oke, harus paham ya, mhm, dilaksanakan. Pemerintah itu kan punya kekuatan untuk bilang ke bawahan ya, Mas, ya, maksudnya ke masyarakatnya memberi instruksi lah, mhm, harus wajib pakai UMKM Kota Malang. mhm, mhm, Nah, mhm, kalau mhm. itu dilakukan saya rasa insya Allah Kota Malang pasti hidup, Mas. Padahal di tengah pandemi kemarin hanya UMKM yang berhasil survive ya, Oh banget, mhm, online itu sangat pesat maju, ya, Mas, pesat orang jual online contoh, makanan mhm. ya. Saya sendiri ngalami karena saya jual online. Ya, Mbak Nili kan juga pelaku itu, ya Mhm, bagaimana, kembang UMKM saat Covid kemarin? Covid banget, sangat, apa, luar biasa perkembangan UMKM. Dan mereka survive sendiri loh tanpa dibantu pemerintah. Enggak. Nggak ada, apa, nggak ada bantuan dari Mhm, pemerintah, mereka bisa berkembang sendiri dengan kreativitas mereka sendiri, itu mhm. kan luar biasa sebenarnya. Tapi kalau ada suksesnya mereka diklaim, itu masalahnya, Nah, tidak sukses mengembangkan pemerintah. Padahal di anggaran tidak sampai 1 miliar saya lihat. anggaran nggak sampai 1 miliar tapi kita berbicara gembar-gembor UMKM-nya apa ya bisa maju ya, Mas, ya? Nah itu dia. Mhm. Ini yang Pembinaan itu kan perlu, contoh ya saya, kebetulan maaf ya, Mas, saya kan sebagai ketua partai ya, kemarin itu mhm, mhm, kami di mhm, Partai Perindo mengadakan pelatihan. mhm. Pelatihan mengambil gambar bagaimana, caranya UMKM bisa mengambil Oke, gambar yang lebih bagus. mhm, Nah itu, Mas, pesertanya ada ibu-ibu yang sudah punya cucu 6 jualan makanan, caranya ngambil dan sekarang kan, eranya online ya, Mas, ya, mhm, er era digital kan.
Orang jualan nggak perlu sewa toko, nggak perlu ruko kan gitu, Mas. Iya iya. Sekarang kan Itu. tinggal Nah, difoto, diposting, diposting caranya laku. mengambil foto yang bagus. Nah, itu kami lakukan supaya UMKM mereka jalan. Bahkan setahu saya kantor Perindo itu juga digunakan untuk jualan UMKM di Jual depan itu. UMKM, ada kopi, terus ada anak-anak muda itu jualan nasi, Nah, maksud gitu. saya artinya tingkat partai saja yang tidak dibiayai oleh APBD saja care terhadap Care. UMKM, kenapa ini pemerintahnya kurang care? Menurut Mbak Neli apa yang salah? Eee, Apa di UMKM itu kurang seksi begitu atau di UMKM itu kurang apa ya, kalau di up itu kurang wah gitu, tidak ada peninggalan khusus nanti dari wali kota? Kalau menurut saya gini, Mas, UMKM itu akan seksi, kita contoh Jogja, Oke, iya, ya. Saya pernah ke Jogja, pengrajin Jogja itu sampai di gang-gang sempit itu dicari orang. Mhm, Artinya apa? Untuk penjualan dan promosi kepada masyarakat, saya yang di Malang aja sampai tahu tempatnya itu, gitu mhm loh. mhm Artinya mhm promosi itu kan perlu, Mas. mhm Kita harus mempromosikan, maksud saya pemerintah, mudah-mudahan ke depan lebih gencar lagi mempromosikan UMKM Kota Malang. Contoh, mhm "Rek, iki lho ono barang bagus. mhm, Nanti dari luar pulau kalau cari ini harus di Malang, cari ini harus di Malang." Nah, itu kan bisa sebenarnya. bisa. Dan bahkan saya lihat malah yang lebih aktif tuh selebgram-selebgram kayak Mbak Neli. Hmm. Beberapa postingan kan mempromosikan makanan, ada yang Makanan, lain juga begitu dan itu mhm. saya yakin nggak dibayar loh. Loh enggak, saya, Nggak? khusus produk, UMKM Kota Malang, kebetulan saya alhamdulillah punya follower sangat banyak Mhm yang di TikTok ya, mhm. saya gratiskan. Jadi tidak ada bayar sama sekali, mereka senang, usahanya lancar, alhamdulillah. Ini bicara konsep, apa Heeh, salahnya misalkan pemerintah mengadakan anggaran, mhm. membayar selebgram-selebgram untuk Nah, mempromosikan UMKM itu kan sebetulnya lebih lebih apik, lebih keren, sederhana tapi lebih mengena. daripada membangun. Daripada membangun bangunan mangkrak nanti jadinya iku sing eman lah jariku. Bangun-bangun wah mewah tapi kok ternyata akhir-akhire mangkrak lah eman ta. Tapi kalau nggak ada bangunan juga apa nanti legasinya Pak Sutiadi, dia nggak punya. Mmm, harus ya? Ya haruslah, menurut beliau mungkin harus ya. Ya kita Ya nggak begini apa-apa bukan sih bangunan, tapi harus diimbangi dengan kegunaan, maksudnya kegunaannya, fungsinya. Jadi fungsinya apa yang harus membangun sesuatu, tapi fungsi dan dampaknya untuk nanti itu masyarakat Kota Malang mhm, lebih bagus. Karena kenyataannya bangunan ada, tapi yang sudah berjalan ya tadi yang saya contoh Mas ya, kayak, eee, Kampung Biru, iya. kampung warna-warni, iku lah kemarin fenomenal toh Mas. Iya fenomenal, sekarang diganti Jogja panjang kayu tangan itu, Jogja Oh, lampu Malioboro Malioboro. pindah, enggak, saya Nah, enggak setuju. Jadi Malang bukan Malioboro, waktu itu pernah saya di media juga kalau pernah Mas sama saya Hamzah dulu. heeh, ya Sama kalau saya dulu oh ngomongnya iya Malang oh bukan iya, heeh Malioboro. heeh. Pernah ada tapi ada Mas saya di beberapa media juga pernah Mhm waktu mhm. itu berstatement, Malang bukan Malioboro. Mhm. Malang itu punya ikon sendiri, punya ciri khas sendiri yang harus dibangun dengan karakter masyarakat Kota Malang sendiri Tapi kan. di sana rame loh. Oh rame memang, rame orang selfie, seneng kita rame di Mhm, situ seneng. Banyak, teman-teman pelaku UMKM yang jual kopi sampai ini mhm mhm. tapi jangan membangun image bahwa itu adalah sama dengan Jogja, iki Malang Rek, Mmm, harus berbeda. itu menurut Mbak sukses atau gagal? Kalau ya, Sukses dalam mhm, bentuk, gagal dalam konsep. penataan konsep parkire gak ono. Oh, ya itu kan kemarin juga rame parkir di Mau situ. parkir weis. Nah itu gimana menurut Mbak Neli? Menurut saya gini Mas, Malang itu sebenarnya kayak kemarin Ramayana ya, Mhm, Ramayana itu sebenarnya punya Pemkot kan? punya Pemkot. Dan katanya, kontraknya juga sudah berakhir tapi diperpanjang lagi setahun. Oh, nah sebenarnya kalau parkirnya itu ditata dengan sebagus Di mungkin situ? di situ terus marahnya, sebelah yang ada pasar senggol yang dulu zaman dulu itu loh Mhm Mas, mhm, iya iya, di kayu kayak tangannya itu tangan, yang di mhm. depan, di situ kan bisa. Nah, kalau mau kreatif lagi, jadi kita mengkritisi harus punya solusi ya Mas ya.
parkiran ditata jangan di situ ya, Mhm. tapi disediakan becak wisata. Contoh kayak saya pernah ke Tidore ya, Oke. becaknya itu keren banget, ada musiknya, dibentuk bagus. Jadi walaupun yang parkir jauh, tapi tukang becak ini bisa mengantar ke tempatnya Oke, ke di lokasi ke itu. lokasi Kayu Mhm. Tangan, mau jalan-jalan sepanjang nanti balik tukang becak. Tarif harus sesuai, jangan sampai ada tukang becak yang menarif lebih. Nah, ya gitu-gitu kan bisa, Bisa Mas. sebetulnya. Dan ini yang solusi untuk mencari parkiran ini kan beli lagi Beli akhirnya. lagi, terus beli kan harganya Dan itu kontroversial. Kemarin itu sempat mhm, rame di media itu lokasi itu kan mau dijual 16 miliar. 16 apa 13 ya waktu Ya, ya di sekitar segitulah online ya, tuh ya, ya heeh. 13 sampai 16 ya, kita tidak tahu angka Mhm. pastinya. Lupa saya, Tetapi dibeli Pemkot itu sekitar 25 sampai 28. Ya kita mhm, tidak tahu angka pastinya ya, antara mhm. range segitu. Hampir 2 kali lipat Hampir 2 kali pokoknya, lipat. Itu dengan alasan A, B, C, D dan macam-macam. yang saya Harusnya kan Pemkot, kalau dijual segitu kenapa harus dibeli lebih besar gitu loh. Itu ya yang jadi pertanyaan masyarakat. mungkin apa era anu ya, musim orang jualan gak katik ngenyang tapi ya namanya orang kaya itu kan biasa ngene, lu jual gua beli ngono Mhm, kan mungkin. mhm, Tapi enggak lah ini karena kita bicara, eee, kesalahan ya, bukan kesalahan menurut saya iki ya Mas ya miris kalau menurut saya. medis ya. Uang segitu Mhm, untuk lahan parkir okelah, tapi apa hanya lahan parkir aja, tidak ada efek, setelah mobil parkir efeknya apa buat masyarakat. mhm. Tapi kalau menurut saya becak tadi dimodifikasi demikian rupa dengan Pemkot, biayanya piro sih Mas? Iya, harusnya begitu. Anggap aja 50 becak dibiayain gitu kan, Dan becak itu sekarang standby. sudah mati suri kan. Heeh, Hidup padahal segan mati tak mau dia. Heeh, makanya orang kalau becak sekarang agak jauh dikit kan 10.000, benar. Gojek juga 10.000 kan, Mhm, apa, med ini loh apa, online tuh ya, online ya, heeh, heeh. 10.000. Orang kan pasti milih yang online iku mang Mas Iya, kadang, ya. Kan kasihan yang kasihan becak. becaknya, iya. Menurut saya tidak harus dipunahkan, tapi dikaryakan. Jadi Mhm, dikaryakan, mungkin difasilitasi Pemkot, dibentuk sebagus mungkin. Saya lihat di Tidore itu bagus banget Mas iya. becaknya, dimodifikasi supaya apa, yang habis parkir ini tadi tetap bisa Naik becak, naik naik becak, keliling itu. keliling. Kayak di Jogja kan juga Jogja gitu, becaknya juga difasilitasi sama fasilitasi, pemerintah. tapi yang apalagi punya ikonnya sendiri untuk Kota Malang. Ini Kan kembali ke parkiran yang parkiran 50 itu tadi, heeh, yang nomor 50. Itu ketika dibeli 26 katakanlah sama mhm, pemerintah, itu belum bangunnya. Kalau mau ditingkatkan lagi parkirannya, mhm. itu kan bangun lagi, Mbak, uang lagi, Ongkos gas. parkir sak mobil 5.000. Mhm. 50 abad gak Nah, mbalik iku modele Pemkot iku. tapi anehnya mereka kan punya banyak aset di situ, iya toh? Asetnya Kota Malang kan sebenarnya banyak, Mas. Makanya. Heeh. Dan yang jadi aneh Ramayana lah, Ramayana dinteni lah dulu, misalnya. heeh, atau Dan di yang jadi aneh alun-alun lagi, ditata. Mbak Nelly, di situ yang saya baca di media, itu suratnya masih belum hak milik, hak guna bangunan. Artinya kalau pemerintah membeli itu membeli tanahnya negara sebetulnya. Ini negara transaksi dengan Negara. negara. Oh. Lah kan konyol kalau masih Terus yang saya lihat di perjanjian itu ada apa, Mas, kalau nggak salah sholatium. kena heeh, Mhm. lah Masa tunggu masa sholatium. tunggu, nah terus penggusuran, padahal ada bangunan yang memang tidak ada yang tidak harus digusur, memang tidak ada yang jual kan di Mhm, situ, kan ada mhm, mhm. yang gitu kalau nggak salah yang Iya, saya lihat iya. ya, saya sih belum mempelajari Mhm. betul tapi sedikit saya baca ada bangunan yang memang harus digusur dan memerlukan biaya, Iya. padahal gak ono wong dodol ndek kono Nggak ada iku, orang jual ya? gak ada Mhm. orang Nggak. jualan, Ini saya ada datanya ini. mhm, Untuk Solatium itu kalau tidak salah penggantian yang bersifatnya non fisik. non Jadi fisik, kerugian dan macam-macam itu kerugian, 30% 5,5 miliar. Ada mhm, lagi anggaran masa tunggu 4 bulan. Jadi rumahnya Mbak Nelly sudah dibeli, dikasih masa tunggu 4 bulan, itu mhm, harganya 2 miliar. Dan sumpah ini orang kaya dari temen, mana? Dari Apresial ya, dari heeh, Apresial ya.
Lalu juga ada asumsi-asumsi BPHTB, BPAT, ya pajak itu kan harusnya bisa dibagi 2 kan, Iyalah, aku biasanya lah tuku transaksi rumah rumah. transaksiku pajaknya wong loro ya. Nah, ini kan Kadang-kadang notarisnya aja kita orang 2 nah, kok. ini kan dibebankan ke pemerintah semua, Pemerintah atau semua mentang-mentang ini bukan duitnya buat, Dishub. tapi ya nggak bisa begitu kalau Mhm, mudah-mudahan batal. ya mudah-mudahan sih, Mudah-mudahan ya batal, jangan anggarannya terlalu tinggi karena mhm masih banyak, yang harus untuk Kota Malang ini ya, yang harus dibenahi. Malang ini kan kota pendidikan, mhm jangan sampai ada anak nggak sekolah, mungkin di dinas pendidikan harus lebih besar lagi anggarannya, mhm dinas sosial. mhm. Jadi jangan bilang kita sejahtera, jangan bilang kita ini makmur, kenyataannya di Kota Malang ini banyak sekali tunawisma. Yang Oke, malam itu tidur di emper-emper tuku lho, iki bilang kita top, bilang kita Malang ini kota bagus, tapi tunawisma tidak terakomodir dengan baik. dengan baik. Kalau Mhm, memang dibilang ekonomi Kota Malang ini naik, mhm, kalau Mbak Nelly survei ini menurut pendapat saya, di mhm, Dinoyo sampai Tlogomas oke lah. mhm, Tapi kalau Mbak Nelly surveinya Kedung Kandang sampai ke Bumiayu, pasti mhm, akan jomplang. jomplang. Dan itu pasti juga akan sama ketika di daerah-daerah tertentu, di daerah Tuku Sampen itu kan masih banyak itu Oh orang-orang tidur iya, di pinggir. banyak Nah, itu kan banyak yang tunawisma. nggak jauh di dekatnya ini Mas, apa, Jagalan ya, Jagalan Jagalan ya, jagalan jagalan. Jagalan tuh kan Mhm. banyak sekali, kalau malam gini sampean lihat, banyak sekali loh. Maksud saya fungsi dinas sosial itu benar-benar difungsikan, Difungsikan. namanya ada wismanya kan Mhm. ya, ya apa carane menampung, pengemis itu saya lihat semakin banyak, semakin hari semakin banyak, Iya. terus muda-muda lagi-lagi kan bukan perannya kita, nanti akhirnya kebiasaan masyarakat kita begini, Maksudnya janganlah. dan memang pengemis itu asli kota? Atau memang orang luar yang mencari di Aku pernah Mas, yang waktu tak tanya, heeh, orang salah satu di Kota Malang pernah, tapi aku juga pernah tanya orang Pasuruan, oh gitu. saya Mhm. pernah tanya itu. Itu kan harusnya Kalau hari semua Kamis sampean mmm, lihat coba, kan iya iya kayak tahu. rombongan-rombongan drop-dropan niku lak Mhm jarene, mhm mhm. itu. Drop-dropan. Mhm, Nah itu apa yang harus dilakukan kalau memang ada luar kota, yang di dalam kota harusnya dikasih apa begitu, mhm, untuk kalau luar belanja? kota mungkin masih bingung ya kita ya, tapi Mhm. minimal yang di Kota Malang, yang di pinggir-pinggir jalan itu, ya harus ada langkah. Semakin banyak, karena tak lihat itu semakin banyak, kalau dulu itu kan dikit ah, Mas, Mhm. karena kita sering kalau hari Kamis malam sebenarnya gini nih, Iya pergi iya, nasbung kan nasi kita, nasi bungkus dulu. Saya ingat itu kok 10 tahun semakin hari semakin banyak semakin gitu loh, banyak. Mbak Nel, kita tidak fair kalau hanya mengkritisi dari segi pemerintah. heeh, Pemerintahan ini kan ada DPRD, ada pemerintah kota, mhm, ada eksekutif, ada legislatif. Oke. Legislatif tugasnya juga mengawasi, mengawasi. menganggarkan. Nah, menurut Mbak Nelly, dengan pemerintah yang seperti itu, apakah tugas legislatif ini juga menurut Mbak Nelly kurang selama 4 tahun ini? Kita harus fair ya, kita harus Fair fair ya, ya, aku ya duwe dewan kok, aku ya duwe biar dewan, tidak nyinyir, dianggap nyinyir ke Saya pemerintah. nggak setuju kalau dianggap nyinyir, Mhm. karena pembangunan lebih bagus itu butuh dikritisi, tidak Mhm. butuh dipuji-puji. Ya Puji ya itu ya. kadang-kadang manis di depan, pahit di belakang, kan gitu kan. Kalau kita, "Oh iya Bapak, ini bagus," tapi kenyataannya tidak ada dampak buat masyarakat, lah kayak opo kan Nah, ya. nah. Harus legowo. Mhm Jadi kalau mhm. ada yang nyinyir boleh, tapi maksudnya kayak tadi kan solusi lah saya bilang, Mhm. barangkali becak, apa, kalau parkiran ada itu. Iya, ide apa, masukan itu bisa diterima, bisa enggak kan bisa karpe lah Mas ya. Iya iya. Yang penting jangan sampai, yang tadi katanya Mas Hamzah, jangan kita dianggap nyinyir, tidak. Butuh masukan karena semua untuk kepentingan Kota Malang. Oke. Kalau yang tadi dibilang Mas Hamzah, DPR ya, Mhm. harus fair ya Mas ya. Era Maksudnya? yang dulu dengan sekarang mungkin lebih kritisi yang kemarin, Oke, ya ya, iya. Mhm. lebih kritisi yang kemarin, era sekarang itu ya kritis bagaimana ya, saya ya Kurang.
Kalau dulu itu Cenderung mitra sekarang itu kalau saya lihat itu. iya, ya mitra, ya memang bermitra. Iya memang bermitra, Mhm. maksud saya wajib kan untuk pembangunan Kota Malang nggak harus gontok-gontokan kelahi atau saling menjatuhkan, enggak, Mhm. tapi cenderung mengikuti arus yang Oh, oke. satu arah gitu Iya ya. iya. Kalau menurut saya sih. Pemerintah itu dengan Badan Pemeriksa Keuangan itu bermitra. Tapi Mhm. kalau mitranya BPK mengikuti arusnya Pemkot, Ket nggak jelas oh ya ini gak laporan jelas. keuangan ini. Nah, Nah, kayak DPRD kan juga sama, sama bermitra tapi tugas dia kan mengawasi. mengawasi. Nah itu Contoh ya tadi yang saya bilang, eee, teman-teman DPR mohon maaf, ya kita harus tapi adil ya. harus adil, Harus tak adil, sampaikan. harus adil. Saya juga punya DPR, makanya saya bilang satu tidak boleh diam, harus tetap jadi singa kan. Mhm. Menurut saya ada banyak Malang ini yang harus dimunculkan kan, Iya, contoh kan yang benar. saya bilang gitu. Pembangunan oke lah wis sudah terjadi MCC, sudah terjadi Islamic Center ya. Gedung Kandang dan Tunggul Mas, 2 jembatan ya. Mhm. Jembatan oke, ya kalau jembatan memang fungsinya alhamdulillah dampaknya, tapi yang teman-teman DPR pernah nggak mau nanyakan fungsinya kayak opo, MCC ini keterusannya bagaimana, dananya yang untuk operasional ini kuat nggak? Saya tuh khawatirnya justru dana operasionalnya itu tidak mencukupi untuk perawatan pembangunan, itu loh yang menurut saya. Oke, Bendol Mburi kalau Bendol bahasanya. mburi Iya Mas, iya iya. bayangkan listriknya Iya. berapa, PDAM-nya berapa, Mhm. untuk kebersihan berapa, yang saya khawatirkan ya mungkin 1-2 tahun bisa, nanti seterusnya apa, itu yang saya khawatirkan sih. Harusnya apa yang dilakukan oleh DPRD sekarang melihat Malang seperti ini? Lebih mengkritisi, Mhm. juga mengkritisi harus punya solusi ya, Mhm. jadi apa yang dilakukan sekarang harus lebih, apa ya, lebih greng mana ya, Lebih iki keren kah lagi. karena Malang, ya mungkin karena saat ini Malang ini miniatur Indonesia. Saya takutnya begini, kalau DPRD hanya mengikuti arus, Mhm. dia itu hanya badan legalisasi saja. Mhm. Jadi perda didok, dok, Dok, APBD didok, dok, dok, sah gitu loh. Ini sah. yang ditakutkan sehingga tidak ada ruang berdebat di situ. Padahal di DPR RI kan contohnya kan Kan keras iya, toh. harus, tidak harus maksudnya gini, jedok tapi iki sak temene Nah, digawe opo sih? nah Nah, maksud itu. saya itu gitu loh. Terus, Itu yang masih kita rasakan mohon maaf ini, yang heeh, masih kita rasakan di DPRD periode sebelumnya. heeh, Yang masih saya masih rasakan ya. heeh, Tapi saya sekarang kadang senyap, sunyi gitu. sunyi kadang-kadang ya ampun aku, ya mungkin saya yang salah ya, tapi Saya juga mungkin heeh, salah ini. tapi menurut saya belum pernah lihat sing greng ngono lho Iya Mas, iya bahasa iya. lah istilahnya. Jangan lupa Malang ini kota pendidikan, hampir 50 7 universitas kampus. ya, 57 universitas, berapa puluh mahasiswa berapa puluh ribu mahasiswa, Sudah ratusan, Mbak. sudah ratusan ya, heeh, sudah ratusan mahasiswa yang dari Luar kota. luar kota. Tentunya kita seneng mereka datang ke Malang, menambah apa ya, menambah gairah Mhm. UMKM Malang ya, mungkin di Dinoya atau sekitarnya, tapi juga jangan salah, perlu pengawasan, jadi perlu perlu pengawasan yang ekstra. Mhm. Kos-kosan contoh Mas, Oke, ya. kos-kosan itu jangan sampai sebebas mungkin. Harus ada induk semang minimal di situ ya. Harus Kak, tapi kenyataannya banyak kos-kosan ini yang tidak ada induk semang, gak ono pengawasan. Kita itu ibarat tau dititipin anaknya orang di Kota Malang, kudu dijogo, istilahnya bener-bener kudu ketat, mungkin perangkat desa, perangkat kampung, Mhm. gimana ya namanya kalau sekarang kan anak ronda ya Mas Iya ya, iya. apa, Mhm. Bimas ah. Iya, Ya ronda. ya apa carane, tapi kenyataannya kan beberapa kali banyak, maaf ya, mahasiswa buang bayi. Nah ini kan Oke. kasus-kasus ini kan terjadi di Kota Malang Iya iya. banyak, ini jangan sampai terjadi, bagaimana ya, memang urusan mereka, tapi ini moral kalau berdasarkan Pemerintah gitu. juga harus hadir dari Harus situ. hadir lah, Mhm. bagaimana, ya apa carane kos-kosan, terus Ya minimal banyak kos itu jangan sekali. ditarik pajaknya aja, tapi juga harus Nah diawasi. betul, harus diawasi Mhm. kos-kosan, karena saya
Ngelihat sangat banyak Mas, banyak banget, miris juga Miris. sih. Mbak Neli ini kan ada satu Alek ya, anggota legislatif di Perindo ya. Mhm. Lah itu posisinya bagaimana sekarang? Apakah koalisi atau oposisi dengan pemerintah Perindo itu Perindo ya, secara jujur umum? saya koalisi tapi yang kadang juga mengkritisi. Nah, itu kan harus tak sampaikan. Koalisi Jadi di fraksi ya? Oke. koalisi di fraksi, saya koalisi di pemerintahan. Tapi Mhm. Mas, nggak boleh kita ikut arus. Jadi yang ikut arus itu kan ikan mati. Mhm Mhm. mhm. Ikan mati ikut arus, wis pokoknya mati wis, lak jare wong durun norok buntek ah. Iya. Koalisi Heeh. kritis gitu ya? Iyalah, walaupun koalisi kita harus mengkritisi, harus apa yang kurang baik, di koalisi kita ya harus kita sampaikan, diterima enggak ya monggo, tapi yang tidak kita sudah berbuat, gitu Tapi kan. mohon maaf, ada banyak nggak yang kritik tapi yang sudah didengar oleh pemimpin, wali kota terus dieksekusi gitu, ada ndak? Saya, Mhm, selaku kayaknya ketua pernah partai? 2 tahun lalu sama Mas Hamzah itu, Oh waktu yang itu, itu, waktu Arema nggak boleh latihan nggak itu? boleh latihan Itu itu kan. kan just a little bit gitu, tapi Heeh, yang besar begitu misalkan? apa ya Mas ya, oh karena Nggak nggak, harusnya koalisi itu kan berkoalisi dengan pemerintah, di situ ada Demokrat, karena ada saya melihat Presidensi, ya toh? gini, Mhm. "Halo koalisi saya, kita harus lebih sering ketemu ya." Kita harus lebih sering ketemu, duduk bareng, tidak hanya makan-makan, mari salaman mulih. Nah, selama ini ketemunya hanya itu? Nggak pernah membahas Ya grand design atau great design saya ya membicarakannya apa ya, yang atau koalisi loh ya, saya bilang koalisi. atau Jadi ketemu bahas bangun alun-alun kayak kemarin? mmm, Ya kalau ada rencana besar mau diajak ketemu. saya tidak pernah diajak ketemu bahas Oh alun-alun, nggak pernah, saya kira ikut yang di Tugu kemarin. enggak. Sudah. Gitu. Oke jadi DPR, kurang ya? Menurut Mbak Neli kurang gereng Iyalah, gitu ya? Nah kudu pesannya apa ini greng. untuk pemerintahan ini pesannya apa Mbak Neli? Ya, oke. Baik legislatif dan eksekutif di 4 tahun 4 sudah tahun. jalan. Saat ini Malang sedang tidak baik-baik saja. Nah kenapa? Ya banyak Mas ya, banyak sekali catatan yang menurut saya tidak baik-baik saja. Mhm, Kenapa saya harus bilang begitu? Jangan salah, Malang ini miniaturnya Indonesia. oke sepakat. Apa yang terjadi di Malang bisa jadi itu menjadi barometer di Nah Indonesia. Jadi untuk kita warga Kota Malang atau karena saya di Kota Malang, kita harus berbicara bagaimana caranya membangun kota kita yang lebih bagus lagi. Kalau tadi Mas Hamzah bilang DPR dengan pemerintah, ya sinergi itu memang wajib ya, tapi ya, harus ada pengawasan yang lebih bagus lagi. Jadi mhm, jangan sampai kayak kemarin beberapa kasus yang ada statement mungkin kurang sorotan dari DPR sehingga mhm mhm melangkah sendiri. Nah mhm, yang begini-gini itu kan mosok gak ngerti kan ya lucu iya juga iya, kan gitu loh. masuk Heeh, kan ya aneh juga. Kan untuk membangun Kota Malang ini perlu bergandeng tangan satu sama lain. Saya bukannya nyinyir, tapi ini harus saya sampaikan yang kenyataannya gitu loh. Saya tidak mau bermanis-manis sehingga saya, supaya saya lebih dilihat baik, enggak. Kita koalisi iya oke untuk membangun Kota Malang, tapi saya mengkritisi ya wajib hukumnya. oke. Jadi begitu Mbak Neli, terima kasih. Mhm. Intinya pembicaraan kita ini disclaimer ya, pembicaraan kita ini bukan untuk menyudutkan satu dua Sama lain, pihak, mhm. kita mengkritisi secara fair, tidak hanya pemerintah yang kita kritisi, DPR DPRD-nya pun juga, juga heeh. kita kritisi, bahkan Mbak Neli pun tadi juga saya kritisi, Oh ya kan? iyalah harus. Jadi tidak ada pihak yang memang harus kita sengaja bully Kita begitu, oh ini tidak bukan ada. bully Ini bukan membuli Mas, bully-membuli. jarene wong Ini Jawa kudu ngomong apa onoke, lah Arema iku nah, kan kudu apa onoke ya ngono Arema kan, itu heeh. apa onoke? Arema iku aja mek inggih-inggih tapi gak kepanggih, lah iki kan kudu kudu Arema lah Bukan. rasane, Ya di heeh. tengah semuanya masih pada bungkam ya kita harus siapa lagi kalau Harus bukan Mbak Nelly yang bicara itu. kita kan harus berani berbuat Mas, walaupun 0,1 kan gitu toh. Walaupun didengar atau enggak 0,1 itu ya. heeh, tapi kalau kita gak 0,1 aja gak berbuat ya wis innalillahi kan. Iya. Oke, Mbak Nelly terima kasih waktunya. Oke.